Di antara panjenengan semua, itu lakunya tidak satu level, tidak satu ranah. Dalam artian, ada yang masih belajar menghafal, ada yang sudah hafal, ada yang sudah laku, ada yang baru belajar laku. Nah, itu kan tidak sama semua itu. Dan itu pilihan panjenengan sendiri. Itu pilihan panjenengan sendiri. Dan saya tidak peduli itu. Tidak peduli apakah panjenengan sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, atau belum mengerti, belum paham, belum hafal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Namun dikarenakan seperti yang sudah saya katakan bahwa ini adalah eranya, bahwa ini adalah waktunya, maka tanpa saya peduli dengan semua itu, di setiap malamnya ketika ada waktu buat kadangan, saya akan selalu mengajak panjenengan naik ke level-level yang lebih tinggi dan tinggi lagi, seperti itu terus. Tanpa saya peduli, panjenengan sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu, sudah hafal, atau belum. Dan malam ini, saya akan mengajak panjenengan naik selevel lebih tinggi dari tingkatan-tingkatan laku suci menuju kelanggengan yang sudah saya motivasikan di hari-hari kemarin. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjawab keraguan-keraguan yang dialami oleh para kadang kita di luar sana. Percayalah, jika panjenengan mengkaji diri bersama saya, walaupun panjenengan tidak berhadapan secara langsung dengan saya, sungguh saya dapat menyaksikannya. Artinya, saya tahu ada beberapa kadang kita di luar sana masih mengalami keraguan-keraguan. Dan karena itu, sebelum saya mengajak panjenengan naik ke level yang lebih tinggi, terlebih dulu saya akan menjawab keraguan-keraguan para kadang kita di luar sana. Proses perjalanan wahyu sejak zaman kakek moyang kita Adam dan Hawa, hingga sampai kapanpun itu tetap sama. Proses perjalanan wahyu sejak zaman kakek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, hingga sampai kapanpun, jika masih ada wahyu diturunkan ke bumi, proses perjalanannya itu akan tetap sama. Gitu. Dan biasanya ketika Maha Suci menurunkan wahyu ke bumi, berarti seiring berjalannya proses perjalanan wahyu yang diturunkan itu akan terjadi sebuah peralihan era kehidupan atau peradaban.
dari yang lama ke yang baru. Jika tidak akan terjadi sebuah perubahan peradaban kehidupan makhluk, maka Maha Suci tidak akan pernah menurunkan wahyu. Itu setahu saya. Jadi setiap kali Maha Suci menurunkan wahyu, berarti di Marcapada, di dunia ini akan terjadi perubahan atau peralihan era atau peralihan peradaban. Nah, itu sebelumnya Maha Suci menurunkan wahyu dulu. Dan seiring berjalannya proses perjalanan wahyu tersebut, maka akan terjadi sebuah perubahan atau pergantian zaman. Dan proses perjalanannya itu sama. Sama. Sedikit pun tidak ada perbedaan. Hanya kisah ceritanya saja yang beda. Namun kejadiannya tetap sama. Dikarenakan di antara kita mayoritas dari kalangan muslim, maka saya ngambil sampel dari kalangan muslim. Seperti wahyu yang diterima oleh nabi-nabi di dalam keyakinan muslim atau kepercayaan muslim. Dan di dalam keyakinan atau kepercayaan muslim, nabi terakhir adalah Muhammad. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan ketika Maha Suci menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, nah prosesnya sama dengan wahyu-wahyu sebelumnya dan wahyu-wahyu sesudah itu. Proses perjalanannya adalah sama. Inti daripada maksud wahyu tersebut diturunkan dikarenakan akan terjadi perubahan atau akan terjadi peralihan peradaban kehidupan di dunia. Ketika peralihan atau perubahan peradaban kehidupan ini, jika tidak disertai atau dibarengi dengan wahyu yang diturunkan, maka kejadiannya akan menjadi totalitas yang secara istilah muslim disebut sebagai kiamat. Jika tidak dilandasi dengan wahyu, maka kejadiannya akan fatal. Secara sederhana disebut kiamat. Kiamat dalam arti penghancuran. Jadi dihancurkan dulu, yang sudah ada itu dihancurkan dulu, kemudian diperbaharui. Agar supaya penghancuran ini tidak totalitas, dalam artian orang-orang yang baik masih tetap ada. Orang-orang yang bijaksana masih tetap ada. Orang-orang yang berkesadaran cinta kasih sayang masih tetap ada. Nggak ikut hancur. Gitu. Maka diturunkanlah wahyu. Itu kejadiannya sama. Ketika perubahan atau peralihan itu terjadi, dibutuhkan beberapa orang untuk mengawal. Ketika peralihan atau pergantian itu terjadi, agar supaya tidak totalitas kejadiannya, maka dibutuhkan beberapa orang. Sang pengemban wahyu untuk mengawal kejadian itu. Seperti yang dilakukan oleh pendahulu Nabi Muhammad di dalam keyakinan atau kepercayaan muslim. Dikarenakan dibutuhkan orang-orang pengemban wahyu dalam jumlah tertentu, maka pada saat itu Nabi Muhammad dan pengikutnya dan beberapa pengikutnya itu melakukan jihad. Melakukan jihad. Dikarenakan pada era itu adalah era Badui, zaman Badui,
kalau istilah modernnya itu zaman katrok ya, zaman katrok. Maka jihad ini dilakukan dengan cara berperang. Dengan cara berperang. Karena jika tidak, ya tidak bisa. Karena memang eranya seperti itu. Zaman pada saat itu adalah zaman seperti itu. Maka jihad ini dilakukan dengan cara berperang fisik. Berpindah-pindah. Selalu seperti itu. Setelah jumlah yang dibutuhkan cukup, mulai berhentilah jihad ini. Dihentikan, perang fisik ini dihentikan. Karena apa? Karena jumlah yang dibutuhkan sudah cukup. Nah, makanya setelah jihad ini dihentikan, maka sabda berikut yang dipelajari, yang dikaji adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, dan engkau tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, ini sudah selesai jihad nih. Jihad fisik sudah selesai. Kenapa jihad fisik sudah selesai? Karena target jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengawal peralihan atau pergantian peradaban ini sudah cukup. Gitu. Nah, ini semua wahyu sama seperti itu. Gitu. Termasuk wahyu pancagaib. Itu pun sama. Gitu. Perjalanan proses atau proses perjalanannya juga sama. Seperti yang sudah saya informasikan jauh hari sebelumnya, bahwa tidak lama lagi, yaitu di tahun 2025, ini akan terjadi peralihan, akan terjadi pergantian era atau pergantian zaman. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, agar supaya kejadiannya tidak totalitas, gitu loh, tidak totalitas, maka diturunkanlah kesempurnaan wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku. Agar supaya kejadian yang menjadi pergantian era atau zaman yang akan terjadi pada tahun 2025 tidak totalitas, maka Maha Suci menurunkan wahyu pancalaku sebagai penyempurna daripada wahyu pancagaib yang seumur dunia ini sudah diturunkan. Artinya, agar supaya kejadiannya di tahun 2025 itu tidak totalitas, maka dibutuhkan pengawal. Dibutuhkan pengawal untuk mengawal kejadian tersebut dalam jumlah tertentu. Karena sebab itu, dulu saya melakukan perjuangan, memperkenalkan wahyu pancagaib secara universal, mendunia. Apapun saya lakukan untuk mencapai target yang cukup untuk mengawal kejadian yang akan terjadi pada tahun 2025. Nah, itu kalau diistilahkan, kalau istilah religinya, apa yang saya lakukan itu juga jihad. Tapi bukan jihad berperang fisik. Melainkan jihad melawan diri saya sendiri di dalam
memperkenalkan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku secara universal. Tidak terkotak-kotak maksudnya. Di dalam jihadnya, apapun saya korbankan. Semuanya saya korbankan. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak saya korbankan. Sampai tinggal diri ini. Diri ini saja, itu pun ikut saya korbankan. Di dalam perjalanannya, jauh lebih mengerikan dibanding jihad perang fisik. Di dalam proses perjalanannya, menurut saya pribadi, karena ini adalah saya yang mengalami, itu jauh lebih mengerikan dibandingkan jihad berperang fisik yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Karena apa yang saya lakukan, ketika saya memperkenalkan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku secara rinci, difitnah, dihina, dibully, diadu domba, dituding-tuding, dimusuhi, dijatuhkan. Bahkan jarang saya dipukul, disakiti, tubuh saya itu disakiti. Dengan fisik lagi. Namun saya tidak pernah menyerah karena saya sedang berjihad gitu loh. Karena saya sedang butuh gitu ya. Butuh jumlah orang-orang yang mengemban wahyu pancalaku. Agar supaya kejadian yang akan terjadi di tahun 2025 nanti itu ada yang mengawal. Sehingganya kejadiannya tidak totalitas. Gitu. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi belahan bumi yang secara kasat mata terlihat ekstrim yang belum saya datangi. Tidak ada bagian belahan bumi yang secara kasat mata itu terlihat ekstrim, bahaya, yang belum saya datangi. Ketika saya sedang berjuang dan berkorban, memperkenalkan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku secara detail, secara rinci, dan secara universal, tanpa bendera, tanpa kotak-kotak dalam bentuk apapun. Mulai dari jalan kaki, sampai berganti berkendaraan motor, sampai berganti lagi berkendaraan mobil. Dan saya dianugerahi keberhasilan oleh Maha Suci untuk mencakup jumlah orang yang dimaksud. Sehingganya tercatat di dalam Android saya nomor telepon atau nomor WhatsApp sejumlah 13.017 nomor yang menyatakan dirinya aktif ikut mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dari 13.017 nomor yang tersimpan di dalam Android saya, itu ada 7.000 yang benar-benar melakukan secara totalitas. Sedangkan jumlah yang lainnya masih dalam proses. Jadi yang totalitas, yang sungguh-sungguh menjalankan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, seperti yang sudah saya motivasikan, itu berjumlah
7.000. Sudah berstempel. Kalau diawamkan, sudah distempel sebagai putra kekudangane Rama. Ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Nah, jumlah 7.000 putra kekudangane Rama ini adalah target yang dimaksud untuk bisa mengawal apa yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Artinya, saya harus menghentikan, bukan? Jihad ini harus saya hentikan, kan? Maka setelah memasuki tahun 2023, saya berhenti. Sudah tidak jihad lagi, sudah tidak berjuang, sudah tidak berkorban, memperkenalkan apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Karena target yang dimaksud, yang diminta oleh Maha Suci sudah cukup. Yang lainnya, kalau ingin terselamatkan kehidupannya di dunia, ikut mengkaji, silahkan. Kalau tidak ingin terselamatkan kehidupannya di dunia, tidak mau mengkaji Wahyu Pancagaib, juga silakan. Saya sudah tidak banget lagi gitu loh. Saya sudah tidak banget lagi. Jadi dimulai dari tahun 2023 awal, saya sudah tidak berjuang dan berkorban lagi tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Nah, ini kaitannya, tentang inilah kaitannya dengan para kadang kita yang masih punya keraguan di luar sana. Yang perlu kita ketahui bersama, yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita mengerti bersama tentang kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini adalah keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan ini adalah benang merah yang berhubungan langsung dengan Maha Suci. Selain kepercayaan, selain keyakinan, itu tidak secara langsung hubungannya. Jadi benang merah yang menghubungkan manusia hidup, bukan selain manusia loh ya. Jadi yang menghubungkan antara manusia hidup, benang merah yang menghubungkan antara manusia hidup dengan Maha Hidup adalah keyakinan atau kepercayaan. Jadi siapapun kita, jangan pernah memaksakan keyakinan atau kepercayaan seseorang. Karena jika ini dilakukan, maka panjenengan akan menghadapi atau akan berhadapan dengan hukum hidup atau hukum alam semesta. Kalau itu sampai panjenengan lakukan. Kenapa? Karena keyakinan atau kepercayaan manusia hidup itu tidak akan pernah bisa kalau tidak mengalami sendiri secara pasti dan jelas. Di dogma, di doktrin, model apapun, manusia hidup itu tidak akan pernah bisa percaya, tidak akan pernah bisa yakin kalau belum mengalami sendiri secara jelas dan pasti. Ini hukum alam. Ini hukum realita. Artinya, keyakinan atau kepercayaan ini kan tidak bisa dipaksakan, apapun alasannya. Nah, jika sampai ada seseorang memaksakan tentang keyakinan atau kepercayaan, maka dia akan berhadapan dengan hukum hidup atau hukum alam semesta. Yang secara awam disebut-sebut sebagai karma. Paham nggih? Nah, sekarang selanjutnya. Tentang keraguan-keraguan yang dialami oleh beberapa kadang kita di luar sana.
Panjenengan tahu apa itu kawin? Tahu nggak jenengan? Kawin itu apa? Nikah, kawin atau nikah? Perkawinan atau pernikahan? Panjenengan tahu tidak? Panjenengan sudah punya istri kan? Nah, sebelum punya istri, proses untuk menjadi suami istri itu kan pernikahan namanya atau perkawinan. Nah, panjenengan tahu belum?